Kami ini saya ingin berklarifikasi bahwa sebetulnya Mas Angga ini keluarganya itu juga semua bantuan dari dinas sosial itu mendapatkannya dari sumber dinas sosial. Tiap bulan neneknya juga dapat bantuan sendiri, terus si Angga juga dapat bantuan sendiri, dan kemarin juga di Pemda telah mengupayakan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Dan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusan nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, dari kesempatan kali saya memberikan video reaction kembali nih. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Mas Angga teman ya, yang lagi viral itu di pisang, yang di kebun pisang lah ini ya. Oke. Kali ini saya ingin mencoba untuk memberikan salah satu penjelasan ya, langsung mulai dari saudara ya, saudara dari Angga ini, dan juga Pak Kades Rejo Agung ya, Kepala Desa Rejo Agung, beserta Bapak Kapolsek ya Trogowungu ya, Pati Jawa Tengah ya, memberikan penjelasan ya terkait viralnya ya, kasus pencurian pisang yang diarak ya, begitu ya. Seperti apa penjelasannya? Oke teman, jangan lupa ya tonton sampai selesai biar supaya tidak terjadi salah paham. Oke teman, langsung saja kita simak video berikut ini, monggo. Oke. Ya, selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Iya, selamat siang, dengan Ibu Umi. Ini selaku apa nih? Ini saudara saya, Pak Ale. Kalau yang itu Mas Angga itu keponakan sepupu. Dia putranya adik sepupu saya. Bu, bisa dijelaskan Bu untuk kondisinya ini seperti apa Bu di sini? Kondisi yang di rumah sini, di rumah Pak Ale ini, ya itu loh Mas, kesehariannya itu dia itu kerja di sawah, sabrutan lah, terus ternak bebek, ayam, kambing, sama rumah ini putunya itu yang namanya si Angga itu, sama adiknya si Kelvin. Ini masih berdua bersaudara ya? Masih dua. Untuk yang adiknya masih sekolah juga Bu? Masih sekolah di bangku kelas 1 SMP. Kalau yang Mas Angga ini? Mas Angga dulunya itu di SMA Tayu, entah di SMA mana kurang tahu, tapi kayaknya ini tidak masuk sekolah. Udah keluar ya atau gimana? Statusnya masih? Kayaknya keluar. Udah keluar ya? Bu, mungkin alasan keluar itu kenapa? Alasan keluar mungkin buat sangu sekolah kurang, dari banyak itu kan banyak kan, cuma kerjanya cuma petani, mungkin pengen beli buku atau apa, terus untuk sangu sekolah adiknya kan lebih di adiknya. Ya. Bu, mungkin kalau dari info yang beredar kan memang statusnya ini Mas Angga yatim piatu, apakah benar Bu seperti itu? Yatim, kalau bapaknya masih, tapi itu nikah lagi. Berarti selama ini nggak pernah ini ya Bu, menafkahi Mas Angga ya? Nggak pernah selama kurang lebih 13 tahun. Dari ibunya janda itu 13 tahun, sejak lahir anaknya yang kedua yang namanya si Kelvin itu sudah tidak biayain, tidak dinafkahi sama sekali. Terus pergi gitu aja? Ya. Ibunya meninggal selama kurang lebih 8 tahunan. Oh, 8 tahunan? 8 tahun, 9 tahun. Oh, berarti baru nggih? Maksudnya bapaknya udah pergi dulu nggih? Atau gimana? Udah, kalau ibunya janda itu sudah tidak dinafkahi sama bapaknya. Terus nikahnya itu sudah 13 tahun. Dan ibunya meninggal 9 tahunan lah. Ya. Bu, mungkin dengan kasus kemarin Bu yang terjadi di Mas Angga itu, dari pihak keluarga kaget nggak Bu atau seperti apa? Ya kaget Mas, bocah itu nurut, sering ngarit, kalau minta uang ya ngomong sama mbahnya, sama tante-tantenya, sama Pak D-nya, kok sampai segitunya nyuri pisang gitu loh. Kan nggak kepikiran sampai gitu kan, ya kaget juga. Ya Bu, mungkin dengan adanya kasus ini Bu,
Mungkin harapannya nanti ke depan seperti apa buat Mas Angga? Ya semoga jadi anak yang baik lah, jangan diulang perbuatan kayak gitu lagi. Semoga mau sekolah lagi, nurut sama mbahnya, sama om-omnya, sama leleknya, jadi orang yang baik gitu Mas. Bu, ini setelah viral kan banyak yang kesini Bu. Mungkin berapa orang Bu yang kesini? Banyak sekali, nggak terhitung. Ya terima kasih lah yang kasih donasi, apalah gitu Mas, semuanya, buat semuanya. Saya perwakilan dari keluarga mengucapkan terima kasih, semoga barokahullah. Bu, ini dengan Ibu siapa namanya? Umi, Bu Umi ya? Umi Umbarwati ya. Sebagai ini ya perwakilan keluarga. Perwakilan keluarga. Kamarnya. Ini saya tengah Pak. Ya, Pak mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan kasus yang viral kemarin itu kronologinya seperti apa sih Pak? Baik Mas, terima kasih. Jadi untuk kronologisnya, hari Senin kemarin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB saya mendapatkan kabar dari masyarakat, yakni Kepala Desa Gunung Sari, bahwa telah diamankan seorang laki-laki yang diduga telah mengambil pisang di kebun saudara Kamari. Kemudian kami melapor kepada Bapak Kapolresta Pati dari petunjuk beliau agar kami segera mengamankan pelaku ke Polsek. Sehingga akhirnya saya merintahkan piket yang saat itu berdinas di Polsek untuk segera meluncur TKP untuk melaksanakan pengamanan pelaku tersebut. Pak mungkin dari pengakuan pelaku Pak udah berapa kali Pak mengambil pisang itu? Dari hasil interogasi kemarin, bahwa pelaku ini telah melaksanakan kegiatan 2 kali. 2 di tempat yang sama, kemudian dijual seharga dengan 40.000. Terus yang kedua ini kebetulan pemilik pisang ini nyangkong, sehingga akhirnya didapati si anak ini yang melakukan mengambil pisang tersebut. Untuk apa sih Pak katanya? Menurut pengakuannya, ya untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk jajan dan lain sebagainya. Pak, ini kan simpati publik begitu besar Pak ya terhadap anak ini. Itu sebenarnya kondisi keluarganya seperti apa sih Pak? Kalau melihat kondisi keluarganya, ya mohon maaf, ya cukup artinya ya dibilang mampu ya tidak mau cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu untuk sekolah, untuk makan, minum. Untuk ini Pak, statusnya dia katanya kan yatim piatu, apakah benar atau gimana? Untuk status yang bersangkutan, ini sebenarnya memang ditinggal mati, ditinggal ibunya 6 tahun yang lalu. Kemudian untuk bapaknya, ini sudah pergi, informnya sudah menikah lagi di desa lain, sehingga anak ini statusnya sekarang ya piatu. Dirawat oleh punya ibu yang dirawat oleh kakek dan neneknya di rumah Berjagung Tranggil. Ya. 2 bersaudara Pak ya? 2 bersaudara dengan adiknya. Pak, tadi kalau untuk secara ekonomi Pak, berarti yang bekerja masih kakek neneknya itu ya? Apa gimana Pak dia sekedar itu? Jadi yang bekerja, yang menghidupi keluarganya ini ada yang kakeknya. Kakeknya bekerja sebagai buruh harian. Berarti sampai saat ini pun masih menyekolahkan ya kakeknya? Kakaknya masih menyekolahkan yang adiknya. Jadi yang adiknya si anak tersebut di SMP 2 terakhir. Sedangkan untuk yang si AAP ini masih sekolah, namun sudah keluar. Nah, nanti kami berupaya untuk yang paling penting adalah anak tersebut bisa sekolah kembali seperti itu. Berarti pendidikannya yang diutamakan Pak ya? Betul, berarti pendidikan yang kami utamakan agar bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Pak, kalau mungkin dari warganet kan menganggap bahwa warga sana terus juga Pemdes tidak memperhatikan dia, itu apakah benar Pak seperti itu? Sebenarnya setelah kami telusuri ke Pemdes Berjagung, dari pihak Pemdes ini sudah memperhatikan, artinya memperhatikan dengan diberikannya bantuan berupa kambing kepada kakeknya untuk dirawat, untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang informasinya ada 20 atau berapa, 23 ekor yang masih dirawat kakeknya. Namun sampai sekarang pun ya untuk indukannya bantuan dari dinas tersebut masih dirawat di rumahnya. Pak, mungkin untuk penegasan aja Pak, ini kan masih banyak warganet yang mengira
TKP pencurian itu di tempat tinggal si anak itu, makanya mereka terus beranggapan masyarakat setempat itu tidak selama ini tidak peduli gitu loh Pak. Itu sebetulnya TKP-nya beda kecamatan loh ya. Betul. Jadi untuk TKP ini di Desa Gunung Sari di Kecamatan Telogowungu. Kemudian untuk alamat anak tersebut di Desa Arjo Agung, Kecamatan Trangkil, jadi bersebelahan dengan Kecamatan Telogowungu. Itu masih beda ini ya, beda desa kan berarti Pak, beda kecamatan ya. Beda desa dan beda kecamatan. Jaraknya mungkin Iya, kalau dari Polsek Telogowungu sekitar 30 menitan 30 menitan ya. perjalanan. Pak, dari pihak PMD sudah memperhatikan. Mungkin kalau dari pihak keluarga sendiri Pak, mungkin karena masih ada sanak saudara, apakah selama ini tuh dibiarkan Pak atau gimana? Untuk keluarganya sebenarnya masih ada perhatian meskipun ya tidak sesuai dengan harapan dasarnya. Kemudian untuk bapaknya ini tidak tahu keberadaannya apakah masih komunikasi atau tidak. Sementara kami belum dapat informasi yang lebih jelas. Dan Bapak ini kemarin kan sudah sebagai bapak asuhnya Pak ya. Itu berarti nanti pendidikannya bisa diperhatikan Pak ya. Insya Allah Mas, insya Allah nanti untuk AAP ini yang penting karena ini juga sekolah, nanti biar bisa sekolah kembali. Untuk adiknya juga yang sekarang masih duduk di kelas 1 SMP juga nanti kita bantu untuk menyelesaikan pendidikannya seperti itu. Pak, berarti kalau sehari-hari ini sebenarnya anak ini kan nggak kurang kan Pak sebenarnya untuk memastikan saja. Maksudnya untuk kehidupan sehari-hari Pak, untuk sebenarnya kalau untuk berangkat sekolah dan untuk uang saku ini gimana sebenarnya kalau yang menurut keterangan dari kakeknya sebenarnya ya kalau uang saku dikatakan cukup ya cukup ya tidak lebih. Jadi bisa lah untuk jajan. Berarti alasan dia mencuri karena nggak punya uang saku ini berarti nggak tepat ya Pak ya? Ya sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau bisa juga anak tersebut memang untuk adiknya juga bisa juga. Karena kita kan tidak tahu yang sebenarnya uang itu mau dikemanakan kan. Yang jelas menurut pengakuan dari anak AAP ini memang sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Juri selaku Kepala Desa Jagung ingin menyampaikan kaitannya dengan berita yang lagi viral. Itu jelas warga kami yang telah melakukan pencurian pisang di Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu, dan saya ingin menyampaikan kepada semua warga seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, katanya dengan viralnya warga kami ini, saya ingin berkata bahwa sebetulnya Mas Angga ini, keluarganya, itu juga semua bantuan dari dinas sosial itu mendapatkannya, dari sumber dinas sosial tiap bulan neneknya juga dapat bantuan sendiri, terus si Angga juga dapat bantuan sendiri, dan kemarin juga pihak PMD telah mengupayakan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Dan juga mendapat bantuan kambing dari desa itu, dan saya kira menurut pantauan kami dari masyarakat sekitar juga sudah peduli sekali untuk memberikan bantuan kepada keluarga Angga ini itu. Dan sebetulnya saya kira kalau untuk hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari itu saya kira ada kekurangan lah. Memang yang namanya anak lagi labil ya tidak ingin jajan lebih dari yang keinginannya sehingga dia melakukan seperti itu. Dan saya minta dukungan kepada semua instansi dan warga masyarakat untuk memberikan support kepada Angga ini agar berubah menjadi anak yang baik sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sekian. Untuk harapannya kepada Mas Angga maupun keluarganya gimana Pak? Saya berharap dari kejadian ini Mas Angga khususnya agar bisa bertobat, tidak akan mengulangi lagi, menjadi anak yang baik, bisa meneruskan sekolah lagi, dan di kemudian hari menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan agama gitu. Bagaimana tanggapan jenengan itu terkait tindakan kepolisian dari Polresta Pati
ataupun dari Polsek Telogowungu terhadap kejadian ini Bapak? Nggih. Alhamdulillah nggih, kemarin setelah saya dapat kabar dari Pak Kades Gunung Sari Telogowungu nggih, saya langsung meluncur ke Balai Gunung Sari Telogowungu. Di sana kami mengadakan negosiasi bersama Pemdes dan pihak Polsek Telogowungu sehingga mencapai kesepakatan yang baik, ya, pihak korban tidak menuntut ganti rugi sebesar pun, dan pihak Polsek mau menyelesaikan secara RJ gitu, atau restoratif justice, sehingga tidak ini masalah ini tidak proses secara hukum yang lebih lanjut gitu. Atas kesepakatan ini gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemdes Telogowungu gitu, Bapak Sudardi Lokade, dan sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Telogowungu, Pak Mujahid, yang telah memfasilitasi kami dan memberikan ampun kepada warga kami gitu. Ya, demikian. Sampun. Demikian nggih atas pernyataan ini, mudah-mudahan ini betul-betul nggih membawa dampak positif untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman semuanya, jadi barusan video langsung yang bisa sajikan ya. Ini terkait penjelasan mulai dari saudaranya lah ya, intinya ya. Itu yang menjelaskan itu ya, dan juga Pak Kapolsek Telogowungu beserta yang terakhir ini Bapak Kepala Desa Rejo Agung ya. Ternyata terungkap sudah ya status biodata intinya lah ya, kondisi keadaan keluarga Mas Angga ini cukup ya, tidak lebih tidak kurang, ini cukup lah ya, begitu Mas semuanya ya. Oke, tanggapannya gimana? Komentar ya di bawah sini ya, sebanyak-banyaknya ya, begitu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.